Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 pada pelajaran ke-9, ayo berinfak dan bersedekah dengan submateri hikmah berinfak dan bersedekah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu berinfak dan apa itu bersedekah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas hikmah di balik berinfak dan bersedekah. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, maka Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan hikmah berinfak, begitu juga kalian dapat menjelaskan hikmah bersedekah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat beberapa orang yang memberikan bantuan kepada panti asuhan Baitur Rahman. Hal ini merupakan bagian daripada bersedekah, membantu meringankan para anak-anak, membantu meringankan beban anak-anak pada panti asuhan Baitur Rahman ini ya. Nah, ini merupakan bagian daripada infak dan bersedekah. Nah, anak-anak sekalian, untuk memahami hikmah berinfak dan bersedekah, mari kita perhatikan cerita berikut ini. Suara dari angkasa. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikisahkan sebagai berikut. Pada suatu ketika, seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi. Dia mendengar suara di angkasa, "Berilah air pada kebun si fulan." Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia, laki-laki itu pun mengikuti air itu mengalir. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" tanya laki-laki tadi kepada petani yang sedang memegang cangkul. "Nama saya Fulan," jawab petani. Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh lelaki dari angkasa. "Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya?" tanya petani lagi. "Sebetulnya saya tadi mendengar suara dari awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, 'Berilah air pada kebun si Fulan,' menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini?" Laki-laki tadi memberi penjelasan. "Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu saya menyedekahkan sepertiganya untuk orang miskin, peminta-minta, dan para perantau atau ibnu sabil. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiga lagi saya kembalikan untuk modal bercocok tanam." Anak-anak sekalian, dengan mencermati kisah dalam hadis di atas, betapa menakjubkannya orang yang memberi infak dan sedekah, terutama bersedekah kepada fakir miskin dan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa suara dari angkasa adalah suara malaikat yang menggiring awan agar bergeser ke arah perkebunan petani yang berinfak dan bersedekah. Setelah berada di atas perkebunan petani tersebut, awan berubah menjadi hujan yang mengaliri tanah-tanah perkebunan. Luar biasa ya. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita bahwa infak dan bersedekah itu ternyata membawa keberkahan yang luar biasa terhadap apa yang kita miliki. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah berikut ini. Orang yang berinfak dan bersedekah tentunya akan dimudahkan Allah dalam usahanya mencari rezeki. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang kita miliki ini kan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada hak orang lain yang harus kita berikan.
Maka sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang diberikan oleh Allah, kita bisa melakukannya dengan cara berinfak dan bersedekah, artinya berbagi terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Yang selanjutnya, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Kemudian hati orang yang berinfak dan bersedekah akan terasa tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini luar biasa. Jadi infak dan sedekah itu walaupun orangnya sudah meninggal dunia, selama apa yang diinfakkan dan disedekahkan itu digunakan, maka selama itu pula pahalanya mengalir ke alam kubur orang yang meninggal itu sendiri. Nah, jadi sedekah jariah misalnya contohnya sedekah Al-Quran. Nah, ketika seseorang sedekah Al-Quran, selama Al-Qurannya dia baca, maka selama itu pula dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala orang yang membaca Al-Quran tadi. Kemudian juga kan kemarin sudah dijelaskan bahwa sedekah itu tidak hanya berbentuk materi, tapi boleh juga dalam berbentuk jasa. Contohnya kemarin kan salah satunya adalah mengajarkan ilmu pengetahuan. Nah, ketika seseorang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain dan ilmu pengetahuannya itu berguna bagi orang yang diajarkan, selama dia menggunakan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupannya, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada orang yang menyedekahkan ilmu pengetahuan tadi. Nah, luar biasa. Makanya mari sama-sama kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi anak yang soleh merupakan aset atau tabungan bagi orang tua agar dia tetap mendapatkan pahala setelah dia meninggal dunia. Maka dari itu jadilah kalian anak-anak yang soleh dan solehah, serta jangan lupa juga mendoakan orang tua kita agar ketika orang tua kita tiada, kita tetap mendoakannya sehingga pahalanya tetap mengalir di alam kuburnya. Orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fani'immahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anak sekalian, dalam ayat tadi bahwa jika kita memperlihatkan infak dan sedekah kita dengan niat akan ditiru orang lain, maka tindakan itu baik. Namun jika sebaliknya memperlihatkan infak dan sedekah itu dengan niat agar orang lain dapat memuji akan sedekah kita itu, maka itulah yang disebut dengan riya. Sementara riya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan riya akan menghilangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan bagi mereka yang berbuat riya, cukup pahalanya adalah pujian dari manusia itu sendiri. Maka dari itu perlu kita perhatikan bahwa pada saat kita berinfak dan bersedekah, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebaikan yang akan ia panen nanti di akhirat kelak. Bahkan sedekah jariah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, pahalanya tidak akan terputus sampai kapanpun, sebagaimana tadi hadis Nabi Muhammad SAW, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min talafin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah.
Jadi 3 perkara yang tidak akan terputus ketika anak Adam itu meninggal dunia, yakni sedekah jariyah diantaranya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, dan kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan. Anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tadi, maka kita simpulkan banyak sekali hikmah dalam berinfak dan bersedekah. Di antaranya menghapuskan sebagian kesalahan kita atau dosa-dosa kita, hati orang yang bersedekah akan tenang dan tentram, harta menjadi berkah tentunya, kemudian membantu meringankan beban yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian berinfak dan bersedekah dapat dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, namun sembunyi-sembunyi lebih baik. Kemudian berinfak dan bersedekah dapat menjadi ibadah yang pahalanya tidak terputus walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian berinfak dan bersedekah harus dilandaskan pada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, adapun tugas pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, apa hikmah dari berinfak dan bersedekah? Nah, silakan kalian tuliskan sebagaimana tadi sudah diuraikan. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian berinfak atau bersedekah? Nah, jika kalian pernah, apa yang kalian rasakan setelah melakukannya? Kemudian jika tidak pernah, berikan penjelasan dan alasannya. Silakan nanti jawabannya tulis pada buku catatan kalian. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan pemahaman tentang hikmah dari berinfak dan sedekah. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.